Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana keadaan siang ini? Sehat ya Bapak dan Ibu ya? Alhamdulillah sangat panas Bu. Sangat panas ya, tapi Ya, mudah-mudahan tetap semangat ya, walaupun semangat panas-panas Bu. begini dan juga libur, Iya, tapi Bapak dan Ibu tetap semangat untuk mencari kebaikan, yaitu berbagi ilmu dan juga belajar bersama, masih dengan kegiatan yaitu kegiatan kita akan membahas soal-soal berkaitan dengan soal akademik PPG sesuai dengan kisi-kisi yang sudah disampaikan oleh Kemendikbud. Baik, kita akan lanjutkan ya, Ibu. Izin share screen dulu. Sudah terlihat, Ibu? sudah Bu. Baik. Ya, kita akan melanjutkan kembali ke kisi berikutnya terkait dengan latihan soal dan juga pembahasan tes akademik atau pretest PPG Bahasa Indonesia. Masih dengan saya ya Bu ya, Bu Maya Mulyati. Baik, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas soal terkait dengan pedagogiknya, yaitu nomor 1 sampai dengan 20, kemudian di profesionalnya nomor 1 sampai dengan nomor 75 kemarin itu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kisi-kisi selanjutnya, yaitu di kisi ke-76. Baik, ini terkait dengan kisi ke-76, yaitu tentang bentuk nilai otentik yang cocok yang diterapkan. Nah, di sini ada kata eh, penilaian otentik, berarti penilaian yang bisa kita gunakan dalam rumusan indikatornya, yaitu ketercapaian pembelajaran dengan disajikan informasi yang mengandung beberapa kemungkinan kesimpulan. Nah, jadi di sini peserta didik dapat menentukan simpulan yang paling tepat disertai dengan alasannya. Peserta didik mengamati grafik berisi data tingkat kenakalan remaja dan juga faktor penyebabnya. Jadi bentuk penilaian yang paling tepat untuk peserta didik dapat menentukan kesimpulan apa ya Bu ya? Silahkan untuk berpendapat. A mungkin Bu. Tes uraian, baik. Kita lihat ini cari kata kuncinya. Kata kuncinya biasanya berkaitan Menentukan ya kesimpulan. menentukan kesimpulan. Nah, menentukan kesimpulan bisa dengan cara uraian gitu ya. Iya. Nah, baik, terima kasih. Ada pendapat lainnya? Silahkan. Selain Bu Endah ya barusan ya? Iya Bu. Ya, baik. Ada yang lainnya? Silahkan. Ini kita lihat optionnya. Tes uraian, tes objektif pilihan, tes objektif jawaban singkat, tes lisan mengungkapkan proses menarik kesimpulan, tes perbuatan performance. Di sini sudah sangat jelas Bapak dan Ibu sebenarnya jawabannya. Ya, ini kan menarik kesimpulan ya Bapak dan Ibu. Jadi akan menentukan atau menarik kesimpulan dari mengamati grafik yang berisi tentang tingkat kenakalan remaja dan faktor penyebabnya. Jadi pilihan penilaian
bentuknya seperti apa gitu. Ya, baik ya. Nah, jenis kita ini dulu. Jadi ada beberapa bentuk penilaian ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita sebenarnya bisa lihat dengan jelas. Di sini ada tulisan tes lisan mengungkapkan proses menarik kesimpulan. Kita kan yang ditanyakan adalah menarik kesimpulan. Maka jawabannya adalah D. Tuh, jadi sebenarnya secara tersurat ini sudah terlihat gitu ya. Di sini ada tes lisan mengungkapkan proses menarik kesimpulan. Tadi kan yang diminta adalah bagaimana menarik kesimpulan atau menentukan kesimpulan tentang mengamati grafik tersebut. Baik, ini ya jawabannya. Nah, di sini ada beberapa tes bentuk atau bentuk-bentuk teks. Nah, tes ini ada tes esai atau sering kita sebut tes uraian. Nah, kalau di uraian itu biasanya siswa itu menguraikan jawabannya dengan kata-kata dan cara sendiri. Sedangkan tadi itu disebutkan bahwa ini ada ini nih, ada mengamati grafik berisi data tingkat kenakalan remaja dan faktor penyebabnya. Kalau misalkan bentuknya tes uraian, kan ini hanya pendapat saja dari siswanya. Sedangkan di sini ada tulisan mengamati grafik, harus sesuai dengan grafiknya. Gitu. Jadi kalau tes uraian itu biasanya bebas sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh siswanya. Selanjutnya ada tes objektif. Nah, tes objektif itu yaitu tes tulis yang itemnya itu dapat dijawab dengan memilih jawaban yang sudah tersedia. Misalkan di sini ada bentuk tesnya benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, kemudian latihan menyusun gitu ya. Atau susunannya ini namanya tes objektif. Nggak ada ya. Selanjutnya yaitu ada tes lisan. Nah, tes lisan ini adalah tes soal yang jawabannya menggunakan bahasa lisan dengan kata-kata sendiri dengan pertanyaan perintah yang diberikan. Tadi kan perintahnya adalah membuat kesimpulan yang berisi tentang atau mengamati grafik berisi tentang tingkatan kenakalan remaja dan faktor penyebabnya. Jadi dia itu siswanya itu menyampaikan pendapat, tapi pendapatnya itu sesuai dengan apa yang diperintahkan. Perintahnya ini yang mengamati grafik itu. Jadi berbeda dengan uraian. Nah, selanjutnya ada tes perbuatan atau performance test. Nah, di sini biasanya kalau di performance test ini jawabannya itu diperoleh dari peserta didik yang berupa tindakan atau tingkah laku berdasarkan pada penjelasan. Misalkan jawabannya tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah tadi tes lisan ya Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjutkan ke kisi berikutnya. Kisi berikutnya yaitu kisi ke-77. Di sini terkait dengan media pembelajaran. Jadi media pembelajaran yang cocok digunakan, yang berkaitan dengan seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Nah, itu apa gitu? Tujuan pembelajarannya, pernyataannya. Pernyataan yang benar, jadi opsi ini pernyataan yang benar terkait dengan media pembelajaran. Mana Bapak dan Ibu? B ya Bu, semua media dapat digunakan untuk seluruh kegiatan pembelajaran gitu. Betul, iya, yang B. Media pembelajaran dapat digunakan sebagai pembawa, bentar. Semua media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. Kita harus tahu dulu mungkin ya kalau untuk semua kegiatan pembelajaran cocok atau tidaknya. Berarti tidak semua media pembelajaran itu cocok digunakan dalam kegiatan pembelajaran.
misalkan apa ya, yang di media pembelajarannya misalkan video, tapi yang dimintanya misalkan tentang apa gitu. Jadi medianya tidak semua cocok untuk kegiatan pembelajarannya gitu. Jadi harus berdasarkan kompetensi yang akan dibuatkannya gitu, yang akan dicapai sesuai dengan tujuannya gitu. Kita Jadi C bahas ya? satu-satu ya. C, Bu. C. Ya, dapat Baik. C, Bu. Yang C ya. Media Iya. dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam Pesan suatu dalam kegiatan pembelajaran. Betul. Jadi jawabannya adalah yang C, C. Ibu. Nah, betul, yang C ya. Kalau yang A, kan tidak semua media pembelajaran itu berbasis TIK ya. Sebenarnya kita bisa memanfaatkan media pembelajaran selain yang berbasis TIK. Misalkan memanfaatkan yang ada saja di ruangan, misal kertas, kan kertas itu sebenarnya tidak berbasis TIK, berarti bukan ya. Kemudian memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Ini justru media ini adalah sebagai bahan, sebagai syarat bahwa untuk siswanya supaya mengerti tentang apa yang akan kita sampaikan, maka kita harus memilih media pembelajaran gitu. Supaya pesan yang disampaikan itu pesannya atau tujuan pembelajaran ya. Jadi pembawa pesan itu sama dengan tujuan pembelajaran dalam suatu kegiatan pembelajaran itu tercapai gitu. Jadi media itu sebenarnya adalah bisa disebut apa ya, alat bantu kita ya Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya bisa apa saja yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan materi dari guru secara terencana sehingga siswa dapat belajar dengan efektif dan efisien. Gitu. Jadi apapun media pembelajarannya, mau itu berbasis TIK ataupun tidak, yang terpenting adalah bahwa media pembelajaran ini bisa menyampaikan materi yang kita ajarkan sehingga siswanya itu lebih efektif dalam pembelajaran gitu. Jadi jawabannya tadi yang C ya. Oke. Kita lanjutkan ke kisi selanjutnya. Kisi ke-78. Baik, ini berkaitan dengan instrumen penilaian. Instrumen penilaian, setelah selesai mengajar, instrumen penilaiannya apa? Mengkonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur, dan kebahasaan. Nah, instrumen yang tepat dalam pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasarnya apa? Ini kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya apa, Bu? Mengkonstruksi. Mengkonstruksi. Mengkonstruksi teks eksposisi ya. Baik. Bagaimana instrumen penilaiannya? Pakai rubrik ya, Bu? Rubrik Iya, penilaian. betul. Iya, pakai rubrik penilaian proyek. Mengapa? Karena kita akan mengkonstruksi gitu. Biasanya kan kalau mengkonstruksi itu membedakan antara misalkan puisi menjadi cerpen misalkan gitu. Jadi harus ada rubrik penilaiannya. Tuh ya. Jadi harus ada rubrik penilaian dari proyeknya. Nah, diingatkan kembali bahwa instrumen penilaian itu adalah alat yang digunakan untuk melakukan penilaian atau evaluasi. Jadi biasanya instrumen penilaian ini dengan cara observasi sistematis dan non sistematis. Nah, di sini ya instrumen-instrumennya. Ini baik, kita lanjut ke kisi selanjutnya. Kisi ke-79. Ini berkaitan dengan LK atau lembar kerja.
Nah, kata kuncinya adalah yang bukan. Berarti Bapak dan Ibu cari yang bukan merupakan langkah-langkah yang baik dalam menyusun lembar kerja. Kesalahan tema, ya Bu. D. Ya, Keselarasan tema. D ya ya, Bu. betul. Keselarasan tema. Jadi di sini ini berdasarkan menurut Depdiknas, langkah-langkah dalam menyusun LKS ini ada tahapannya. Nah, tahapannya itu yaitu melakukan analisis kurikulum, kemudian menyusun kebutuhan LK-nya, menetapkan judulnya, dan juga proses dari penyusunan LK-nya. Karena yang diminta adalah kecuali, maka yang bukannya. Jadi ini yang bukan merupakan langkahnya. Ini sesuai dengan ini ya, Depdiknas 2008. Kita lanjutkan ke kisi selanjutnya, kisi ke-80. Ini terkait dengan jenis evaluasi. Nah, cari kata kuncinya. Kata kuncinya apa, Bu? Menentukan hasil dan kemajuan siswa. Nah, itu kata kuncinya. Nah, kata kunci untuk evaluasi untuk dapat menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa itu bisa dibuatkan dengan evaluasi apa? Evaluasi Biasanya. bukan. Ya? Gimana, Bu? Evaluasi sumatif karena dia Ya, gimana Bu Novi? evaluasi sumatif karena dia kan akhir pelajaran gitu ya Bu. Betul. Iya, betul Bu. Jadi jawabannya evaluasi sumatif. Jadi evaluasi sumatif itu kan biasanya dilakukan untuk menentukan hasil ya dan kemajuan belajar siswa, dan dilakukannya itu biasanya di akhir. Betul. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya. Kita lanjut ke kisi berikutnya, kisi ke-81. Ini tentang PTK. Alur penelitian PTK itu apa saja? Apabila Ibu ini kita lihat ini. Yang kalau ya, gimana Bu? Yang D. Yang D. Baik, yang D ya. Baik, kita perhatikan yang A. Nah, yang A kan observasi ya, tidak mungkin ya langsung observasi tanpa ada perencanaan. Berarti yang A kita anggap bukan. Selanjutnya, yang B, refleksi juga belum bisa direfleksi karena kegiatannya juga belum begitu. Berarti kemungkinannya ada yang C dan juga ada yang D. Nah, bedanya setelah perencanaan itu, apakah pelaksanaan tindakan ataukah observasi dulu? Observasi. Biasanya habis direncanakan melakukan tindakan dulu gitu kayaknya. Betul, iya, betul Bu. Jadi setelah direncanakan, kita tindak dulu, baru ke observasi, baru ke refleksi. Jadi ya betul ya, jawabannya adalah yang D. Baik, kita lanjutkan masih ke tentang PTK. Di kisi ke-82, di sini ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang tepat yang digunakan ini yang tepatnya yang mana gitu?
yang mana paling tepat disebut sebagai rumusan masalah dari PTK? Rumusan masalah itu kan sebagai acuan kita, sebagai latar belakang kita, bagaimana kita akan menanyakan apa gitu. D, Bu. Yang D, bagaimana cara menggunakan alat peraga yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah? Baik. Kalau menggunakan alat peraga itu bisa tanpa PTK atau harus dengan PTK? Tanpa PTK bisa. Ingatnya adalah bahwa PTK itu adalah tindakan kelas ya, penelitian yang dilakukan kita gitu. Jadi harus ada objeknya. Tindakan siswa dalam mengajukan pertanyaan gitu, Bu. Iya, jadi harus ada objeknya ya. Tuh. Jadi jawabannya yang B. Yang B, betul. Nah, kenapa tidak yang A? Apakah pengaruh permainan peran dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Boyolali? Apakah ini permainan perang dapat meningkatkan, ini juga bisa rumusan masalah, tapi dimintanya adalah yang paling tepat. Ya, biasanya kan ada dua variabel, yaitu meningkatkan kemampuan siswa dengan metodenya biasanya. Gitu. Metode apa yang akan nanti dibuatkan PTK-nya gitu. Itu ya, Bu. Jadi sebenarnya yang A ini bisa masuk ke rumusan masalah, tetapi yang membedakan adalah kalau jawaban B ini ada dua variabel, yaitu cara meningkatkan kemampuan siswa dengan metode tanya jawab gitu. Baik, jadi jawabannya adalah B. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam pelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 IPA 2? Baik, kita lanjutkan ke kisi selanjutnya, masih berkaitan dengan PTK. Di sini pernyataan tersebut merupakan kegiatan PTK dalam langkah apa? Langkah apa namanya gitu. Nah, ini menyusun hipotesis tindakan dengan tepat. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Apa yang diidentifikasinya? Agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, Anda dapat melakukan kegiatan satu. Kegiatan itu adalah pengkajian teoritik, Bu. Pengkajian teoritik. Baik, kita ingat kembali tentang alur PTK, Bapak dan Ibu. Tadi kan alur PTK sudah ada ya tadi alur PTK. Nah, alur PTK itu tadi ada apa saja? Alur PTK itu tadi ada apa saja? Ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Ya, jadi kan tadi sudah disebutkan alur PTK itu ada apa saja? Ada perencanaan, ada pelaksanaan tindakan, ada observasi, dan juga refleksi. Nah, di sini berarti yang termasuk ke dalam kegiatan PTK-nya yang mana gitu? Dalam perumusan masalah ya, Bu, karena di situ masih hipotesis. Ya, kalau perumusan masalah berarti yang seperti tadi. Belum. Nah, kalau perumusan masalah itu harus ada biasanya menggunakan kalimat pertanyaan.
Gitu, kalau rumusan masalah. Yang C, Bu, merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan. Iya, betul. Jawabannya adalah C. Jadi ada perencanaan dulu gitu ya. Merancang itu sama dengan merencanakan. Jadi merencanakan apa? Oh iya, merencanakan yaitu kegiatan dalam mengkaji teoritis di bidang pembelajaran atau pendidikan. Baik, kita lanjut. Nah, ini ya berdasarkan. Nah, agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, maka kegiatan salah satu kegiatan itu adalah mengkaji teoritik di bidang pembelajaran. Gitu. Baik. Kita lanjutkan ke kisi selanjutnya, ke kisi ke-84. Ini berkaitan dengan kompetensi dasar yang digunakan. Jadi instrumennya. Jadi kata kuncinya instrumen tes yang sesuai dengan KD mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca. Nah, apa instrumen tesnya gitu? Kalau kita mau mengukur, mengidentifikasi informasi dari teks laporan. Jawabannya D, Bu. Jawabannya D. Baik. Tulislah berbagai informasi yang kamu peroleh dari teks laporan hasil observasi dalam bentuk grafis. Baik ya. Jadi karena kita mintanya adalah mengidentifikasi informasi, maka karena di sini juga sama ya, berbagai informasi yang kamu peroleh. Betul ya? Jawabannya adalah yang D. Iya. Ya. Nah, ini berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar dari penilaian, yaitu mengatur tentang prosedur penilaian, baik itu aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Jadi biasanya penilaian pengetahuan itu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana penguasaan dari siswa itu, baik itu pengetahuan dari faktualnya, konseptualnya, maupun proseduralnya. Nah, sehingga siswa itu dapat berpikir secara kritis gitu, dari pikirannya itu dari tingkat yang rendah sampai dengan tingkat tertinggi. Jadi kita mengetahui dari segi pengetahuannya seperti apa. Selanjutnya di penilaian pengetahuan juga bisa dilakukan dengan teknik penilaian. Nah, teknik penilaiannya seperti apa? Nah, teknik penilaiannya itu sesuai dengan karakteristik dari kompetensi yang akan dinilai. Misalnya, apakah penilaiannya dengan tes tulis, dengan tes lisan, dengan penugasan, atau portofolio. Nah, biasanya kan itu yang dinilai dari segi pengetahuan. Selanjutnya, bentuk instrumennya apa saja? Tadi kan sudah disebutkan ya, ada tes tulisnya itu bisa berdasarkan benar salahnya, menjodohkan, pilihan ganda, kemudian isian atau melengkapi dan bentuk uraian. Nah, kalau instrumen tes lisan yang seperti apa? Bisa tanya jawab, bisa juga menyampaikan sesuai dengan arahan kita gitu. Selanjutnya ada bentuk instrumen penugasan, yaitu tugas individu atau kelompok. Biasanya bentuknya itu bisa bentuk instrumen portofolio atau biasa disebut juga pekerjaan yang siswa yang diperoleh, baik itu secara tertulis atau dari penugasannya. Jadi dikumpulkan gitu kalau portofolio itu. Kita lanjut ke kisi berikutnya, kisi ke-85. Nah, ini kita akan menyarankan. Saran tindak lanjut dari PTK adalah, jadi saran tindak lanjut hasil PTK. Itu ditujukan ya Bapak dan Ibu, itu bukan
koma. Itu harusnya ditujukan. Saran atau saran perbaikan ditujukan untuk berbagai pihak. Yang kedua, alternatif perbaikan dibuat sesuai dengan kesimpulan peneliti. Yang ketiga, usulan perbaikan dapat dipertimbangkan melalui refleksi. Saran kalau misalkan setelah kita melakukan PTK, apa nih sebaiknya? Jawabannya A, Bu, 1. 1. Untuk berbagai pihak, Bu, kita lihat nih. Yang nomor 1 itu adalah untuk berbagai pihak. Saran tindak lanjut hasil PTK-nya. Tindak lanjut ya, saran tindak iya, lanjut. Tindak lanjutnya. Kalau saran perbaikan ditujukan untuk berbagai pihak, berarti semua pihak terlibat dalam PTK. C, Bu. Yang C. C. Usulan perbaikan dapat dipertimbangkan melalui refleksi. Itu betul. Ya, ada lagi yang betulnya? Yang nomor 2 juga betul 2. ya, Ibu? Iya. Jadi E, Bu, 2 dan 3. Betul. Jadi 2 dan 3. Kenapa 2 dan 3? Kan 2 juga betul gitu. Ya, Jadi perbaikan dibuat sesuai kesimpulan peneliti. Betul. Ya. Nih. 2 dan 3. Saran tindak lanjut dalam PTK dapat direpresentasikan dalam bentuk alternatif perbaikan dibuat sesuai dengan kesimpulan penelitian. Jadi di sana disebutkan ini setelah pembuatan PTK alternatif kesimpulannya apa gitu. Selanjutnya usulan perbaikan dapat dipertimbangkan melalui refleksi. Karena tujuan akhir dari PTK itu biasanya difokuskan tentang mencari alternatif dari perbaikan dan usulan perbaikan. Jadi ada tindak lanjut setelah PTK tersebut gitu. Kalau misalkan PTK-nya berhasil, berarti bisa disalurkan juga ke teman-temannya gitu, ke rekan kerja yang lain. Ini saya sudah melakukan PTK, silahkan apabila Bapak dan Ibu mau menggunakan misalkan dengan media Canva dalam pembelajaran akan efektif untuk siswa, misalkan akan lebih aktif siswanya. Dilanjutkan dengan kisi berikutnya, kisi ke-86, ini tentang rubrik yang berisi aspek penilaian. Tapi yang diminta adalah kecualinya. Berarti yang salahnya. Kalau rubrik dari rubrik dari menulis puisi. D, Bu. Yang D. Tulisan yang bagus. Tulisan yang bagus. Betul, Bu Imas. Jadi jawabannya adalah D. Tulisan yang bagus. Karena kalau misalkan tulisan bagus, tetapi di dalam menulis puisinya itu tidak ada keselarasan tema, tidak ada pesan, kemudian tidak ada diksi, dan juga tidak ada imaji, maka menulis puisinya itu kurang ya rubrik penilaiannya. Jadi kalau tulisan bagus sebenarnya itu bukan merupakan salah satu aspek dari rubrik penilaian. Tapi akan lebih baik ya Bapak dan Ibu kalau misalkan tulisan siswa kita itu bagus sehingga kita juga enak membacanya begitu. Yeah. Betul ya. Jadi jawabannya adalah yang D, tulisan yang bagus. Kisi selanjutnya, kisi ke-87. Ini tentang aspek penilaian, aspek yang perlu dinilai dalam rubrik penilaian. Masih ke penilaian. Nah, kata kuncinya ini untuk pembelajaran drama. Untuk pembelajaran drama, maka penilaian yang tepat apa? Kalau misalkan kita akan menilai siswa dalam memerankan karakter. Ini diperankan ya Bu ya, berarti praktek ya? Ya, betul. Karena diminta memerankan karakter tokoh. Yang A ya Bu, ada saran ekspresi dan suara. Ekspresi, gestur, nada, gaya bahasa, dan kostum. Baik.
Bu Novi, tadi yang A Bu Novi ya? Tadi yang A siapa? Saya. Iya. Alasannya Bu? Karena kan kalau ada pementasan itu ada sarana pendukung, propertinya udah pasti, penghayatan setiap tokohnya udah pasti, dan ekspresi itu wajahnya dan suaranya itu memang harus kuat karena di sini memerankan gitu. Jadi kayak pementasan langsung gitu, gitu ya Bu. Pementasan langsung, baik. Kalau Banyak deh, Bu. misalkan sarana pendukungnya, ini dimintanya gini. Misalkan di dalam kelas nih, dalam kelas itu Bapak dan Ibu meminta siswanya memerankan tokoh, memerankan Jawabannya, karakter Bu. tokoh. Berarti harus ada bajunya sesuai dulu, begitu ya Bu Novia? Iya, gitu. Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi pendapat lain, silahkan. Bu. Ya. Jawabannya D. Bu Imas jawabannya D. Baik. Alasannya Bu Imas? Ini kan siswa dimintanya memerankan, dalam artian ketika pembelajaran berlangsung, guru meminta siswa memerankan tokoh dalam naskah. Jadi yang dinilai rubrik penilaiannya itu yang pertama adalah penggunaan bahasanya bagaimana, gestur tubuh, mimik wajah, serta intonasi dan juga nada. Ya, baik. Terima kasih Bu Imas. Ya, jadi betul ya, jawabannya adalah D. Penggunaan bahasa, gestur, intonasi, dan nada. Mengapa tidak A? Karena kita lihat sarana pendukung itu bukan faktor utama yang dinilai dalam rubrik penilaian. Apalagi misalkan secara langsung kita mau menyampaikan ke siswanya tentang silahkan perankan karakter, berarti harus minggu depan kalau ada sarananya gitu yang harus mendukung. Selanjutnya yang B, kenapa yang B? B itu kan sama ya, ada kostum. Sarana pendukung dan kostum ini hampir sama. Selanjutnya yang C itu ada diskusi. Sedangkan di dalam drama itu, di dalam memerankan drama itu tidak perlu diskusi gitu. Maksudnya harus ada tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya tapi bukan dalam bentuk diskusi. Yang E juga mengapa tidak E? Di sini ada sarana pendukung. Baik, ada 5 aspek dalam memerankan tokoh drama ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah membaca dan juga membaca dan memaknai teks drama untuk menguasai naskah drama yang akan diperankan. Jadi kalau misalkan akan memerankan drama itu harus dibaca dulu gitu. Nah, untuk apa dibaca? Supaya paham nih tentang teks drama yang akan nanti diperankan. Selanjutnya yaitu mendalami watak tokoh yang diperankan untuk menyampaikan pesannya, ekspresi, emosi, dan juga karakter dari tokohnya dengan baik. Nah, wataknya seperti apa? Misalkan kalau wataknya jahat, berarti siswa tersebut itu harus memiliki tokohnya gitu. Tokohnya harus sesuai gitu. Yang diperankannya apa nih gitu. Selanjutnya ada lafal. Lafal dialognya harus jelas dengan menggunakan walaupun misalkan tanpa melihat misalkan, tapi mendengar dengan jelas dan mengerti apa yang disampaikan. Jadi di dalam dialog itu harus jelas dialognya seperti apa. Nah, dalam pengucapan dialog juga penting. Nah, misalkan volumenya yang sesuai atau cukup sehingga penontonnya bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh tokoh perannya itu gitu. Jadi jangan sampai, kan kadang-kadang siswa itu suka itu ya Bapak Ibu suka kalau ke depan itu memerankan tokoh suka malu-malu ya. Nah, suaranya suka tidak terdengar gitu. Nah, diusahakan volume suaranya harus terdengar oleh audiensnya.
Selanjutnya, yaitu melafalkan dialog dengan intonasi yang sesuai dengan karakternya, ekspresinya, dan juga emosi yang diperankan. Jadi, misalkan kalau sedih itu seperti apa, kalau marah seperti apa, begitu. Sesuai dengan karakter yang nantinya akan diperankan oleh siswanya. Begitu. Baik, jadi tadi betul ya, jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini tentang masih berkaitan dengan penilaian. Aspek penilaian yang dapat dijadikan acuan untuk menilai hasil proyek. Ini kata kuncinya adalah pola belajar yang efektif. Jadi apa aspek penilaiannya? Ya. Jawabannya yang B, Bu. Yang B. Baik. Kita lihat ya. Ini tentang proyek individu. Nah, proyek individunya yaitu membuat artikel ilmiah. Apa yang harus diperhatikan gitu. Kalau yang ini sudah ada kata dipresentasikan belum? Belum ya? Bu, jawabannya C. Jawabannya C. Baik. Tata bahasa, kesesuaian isi dengan tema, ketepatan struktur, dan juga kreativitas. Baik, ini betul jawabannya adalah yang C. Mengapa tidak yang B? Karena di sini di kata kuncinya belum menyebutkan menyampaikan gitu. Karena di sini masih membuat ya. Jadi kata kuncinya masih membuat artikel ilmiah gitu. Jadi Bu Tini ini belum menugaskan siswanya untuk presentasi, tetapi masih menugaskan siswanya yaitu artikel. Jadi yang harus diperhatikan adalah bagaimana tata bahasanya, kemudian apakah artikel tersebut sesuai dengan temanya. Temanya kan ini pola belajar yang efektif. Nah, selanjutnya struktur kebahasaannya bagaimana? Struktur dari kebahasaannya dan juga kreativitas dari siswa tersebut seperti apa. Baik. Kita lanjutkan ke kisi selanjutnya. Ya, ini terkait dengan nilai keterampilan ya yang dicatat dalam rubrik kinerja pada saat praktik berbalas pantun. Maka penilaian praktiknya apa? Berbalas pantun, Bu. Kata kuncinya adalah berbalas pantun. Maka penilaiannya apa? B, Bu. Yang E, Bu. Yang E. Harus cepat, Bu. Kemungkinan iya. Ya. Harus cepat, tepat, dan sesuai dengan pantun yang dilontarkan oleh lawannya. Harus cepat, tepat, sesuai. Baik. Kalau lafalnya gimana, Bu, lafalnya? Harus. Ya, baik. Pelafalannya juga harus ya. Ya, intonasinya? A, Bu. Intonasinya juga harus ya. Jadi jangan kalau membaca pantun itu seperti membaca buku. Jadi bukan pantun namanya, itu yang pintar membaca pantun kan Pak Ardiansyah ya. Pintar membaca pantunnya, enak gitu. Ya. Jadi intonasi Ibu. Iya. Jadi intonasinya, pelafalannya itu harus sesuai. Kemudian ekspresinya juga harus sama. Bisa sama. Sesuai. Jadi jawabannya yang A ya. Baik.
kisi berikutnya, kisi ke-90. Nah, ini berkaitan dengan apa yang harus dilakukan. Ini sebenarnya hubungannya dengan kita ya. Kita sebagai guru harus melakukan apa begitu. Melihat kenyataan tersebut, apa yang perlu dilakukan sebagai guru bahasa Indonesia? Ya. Musik dari mana ya ini? Saya kedengaran musik nih. Utara ada nih. Ya, Bapak dan Ibu, silahkan untuk berpendapat. Apa yang perlu dilakukan sebagai seorang guru bahasa Indonesia jika misalkan ini kompetensi dasarnya adalah menulis puisi diberikan kepada peserta didik dalam pembelajaran sastra. Nah, banyak ditemukan nih permasalahannya di dalam proses pembelajaran puisi tersebut. Salah satunya yaitu menyebut bahwa menulis puisi itu adalah hal yang sulit. Nah, apa kesulitannya? Oh, kesulitannya itu adalah merangkai kata-kata menjadi larik dan bait puisi. Selanjutnya, menentukan diksinya, memberikan rasa, dan sebagainya. Nah, apa nih yang akan Bapak dan Ibu lakukan sebagai guru bahasa Indonesia supaya siswanya itu tidak malas dalam pembelajaran puisi ini gitu. Sehingga kalau nilai siswanya yang kurang itu bisa kita atasi begitu Bapak dan Ibu. Ibu memberi latihan. Ya. Memberi latihan menulis puisi kepada peserta didik. Ya, memberikan latihan-latihan menulis puisi kepada peserta didik. Baik. Diberikan latihan secara terus-menerus gitu ya, Bu ya? Latihan. Ya. Kalau menulis puisi itu biasanya apa ya? Itu kan harus ada diksinya ya. Nah, coba apalagi ada lagi nggak jawabannya? Yang lain silahkan. Bagian E, melakukan evaluasi hasil pembelajaran kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mencari solusi dengan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Ya, baik Pak Ardiansah. Ya, yang D ya. Baik, melakukan evaluasi hasil pembelajaran ke dalam kegiatan penelitian tindakan kelas untuk mencari solusi dengan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Baik, kita sudah tahu nih apa permasalahannya apa? Oh, permasalahannya adalah siswa itu menganggap bahwa menulis puisi itu susah. Itu kan permasalahan. Nah, permasalahan itu kita evaluasi begitu ya dari hasil belajar yang sudah dilakukan. Nah, tinggal kita sebagai guru bahasa Indonesia itu mencari solusi yang paling tepat sebenarnya apa sih metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk siswanya supaya lebih inovatif. Misalkan bisa dengan mengajak jalan-jalan, misalkan siswa-siswanya berkeliling ke sekolah misalkan. Jadi tidak hanya ada di kelas saja, misalkan kalau misalkan di kelas kan biasanya siswa ini apa ya kata-katanya agak susah gitu ya, sehingga tidak ada imaji dari dia. Misalkan kita ambil buatlah misalkan siswa tersebut untuk bisa berimaji, atau misalkan dengan cara mendengarkan burung-burung kan misalkan gitu. Jadi dibawa dulu keluar kelas gitu. Baik ya. Jawabannya adalah yang B. Betul, Bapak. Yang D ya. D. Kita lanjutkan kisi selanjutnya, kisi ke-90. Ini juga
termasuk ke dalam sikap kita. Apa yang dilakukan oleh guru bahasa Indonesia? Ini kasus ya Bapak dan Ibu, ini sering banyak sekali keluar dari soal-soal PPG terkait dengan kasus apa yang nanti akan kita lakukan begitu. Ya, silakan Bapak Ibu yang akan berpendapat. Apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan nih kalau situasinya? Misalkan sekolahnya berbasis kejuruan, kemudian sekolah itu pelajaran produktif itu lebih diutamakan, misalkan. Kemudian mengedepankan keterampilan peserta didik sehingga kegiatan literasi diwajibkan dilakukan setiap hari. Bahkan literasi disediakan sekolah melalui pojok baca. Nah, di sini apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan melihat situasi tersebut? Kalau D atau D yang dalam pembelajaran sastra, karena kan di situ SMA jadi pelajaran sastranya dimasukkan dan pembelajaran produk jadi koheren gitu. Betul. Ya. Kita sekarang sudah masuk ke pembelajaran kolaboratif ya Bapak dan Ibu. Jadi pembelajaran kolaboratif itu adalah gabungan dari beberapa pelajaran yang sebenarnya kita bisa mengajak gitu ya, bisa mengajak Bapak dan Ibu guru yang pembelajaran produktif atau pelajaran produktif untuk bisa bergabung dengan bahasa Indonesia, yaitu dengan mencari metode yang tepat dalam pembelajaran sastra. Jadi misalkan di dalam di SMA misalkan nih pelajaran biologi kita masukkan ke sastra misalkan dibuatkan puisi yang berhubungan dengan metamorfosis misalkan begitu. Jadi bisa sama-sama dimasukkan begitu ke dalam pembelajaran yang kolaboratif gitu. Tapi tidak harus saling berkaitan antara pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lainnya. Betul ya Bu ya? Bu Novi, jawabannya adalah yang D. Lanjutkan ke kisi berikutnya, kisi ke-92. Nah, sifat apa nih yang dimiliki Bu Elia? Kayaknya keras ini Bu Elia ini. Dari ya. Terus apa? Kayak kami gitu. Bu. Oh begitu. Ini kasus ini kasus yang banyak sekarang dirasakan oleh P3K ya biasanya. Sudah nyaman di sekolah yang lama, kemudian mendapatkan tugas untuk ke sekolah yang baru begitu. Nah, kalau ini apa nih? Bu Elia ini ya guru teladan di SMA unggulan, kemudian nah kalau ini Mam apa coba? Cerminan apa nih? Bekerja keras. Bekerja keras. Mengapa bekerja keras, Pak? Karena dia selalu berkomitmen terhadap pekerjaan, loyal pada institusi, bersikap terbuka, peduli, kritis, dan mampu berpikir analisis. Jadi dia bagian dari yang tersebut bekerja keras. Bekerja keras, baik. Ada pendapat lain? Profesional. Profesional, baik. Alasannya Bu Imas? Sini kan Bu Elia adalah salah satu guru teladan
di SMA unggulan yang berada di kota Semarang. Awal mula ini seorang guru honorer di sekitar pedesaan mendengar informasi penerimaan pegawai negeri yang mencoba mendaftar. Mengikuti tes dan menyatakan lulus. Ya, baik. Keprofesionalan ya. Jadi ingat kompetensi seorang guru harus profesional. Mau ditempatkan di mana saja, ayo gitu. Kemudian, nah dengan adanya perpindahan justru ini akan meningkatkan kompetensi dari guru tersebut. Buktinya oleh Bu Elia misalkan karena dia adalah guru yang loyal, maka dia diangkat menjadi kepala sekolah gitu ya. Dia maju menjadi sekolah yang unggul. Baik, jawabannya adalah profesional. Dilihat dari apa yang harus dimiliki oleh seorang guru. Berikutnya, ini tentang IT. Kalau misalkan mencari informasi tentang suatu topik atau judul di internet, kita search-nya kemana? B. Google. Betul. Ini mah sudah pasti tanyakan Mbah Google gitu ya. Mbah Google. Iya, Nama-nama tanyanya ke Mbah Doodle. Betul ya, tanyanya ke Mbah Google aja. Selanjutnya, indikator berikutnya. Kisi selanjutnya, kisi ke-94. Ini hubungannya dengan website yang banyak diakses oleh halayak umum sebagai media pembelajaran. Biasanya Bapak dan Ibu suka menggunakan media pembelajaran ini ya. Media pembelajaran apa saja yang suka digunakan? Canva. Ada Canva, baik. Ada apa lagi? Instagram. Untuk media pembelajaran ya. Ya, Canva. Ya, Biasanya kalau Canva, PDF Drive. PDF Drive, betul. Terus? Enggak pernah. Iya. Duolingo enggak pernah pakai. Iya, belum pernah pakai ya. Iya. Iya, baik. Ini yang B ya Bapak dan Ibu. Kenapa Instagram itu bukan merupakan media pembelajaran? Karena di sini ditulisnya adalah website. Instagram itu sebenarnya untuk foto-foto ya Bapak dan Ibu. Biasanya jarang sekali kita menggunakan Instagram untuk media pembelajaran. Iya. Baik, ini bagi guru, website itu dapat dijadikan media pembelajaran alternatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan kemampuan TIK kita. Nah, kemanfaatan dari website ini supaya bisa membiasakan siswa itu untuk aktif dalam belajar sehingga pembelajaran lebih bersifat student center atau siswa yang lebih aktif di dalam pembelajarannya. Tadi ada kata ANOVA. Apa itu ANOVA? Jadi ANOVA itu adalah platform desain dan komunitas visual online dengan visi memberdayakan semua orang di seluruh dunia agar dapat membuat desain apapun dan mempublikasikannya dimanapun. Jadi di sini apapun bisa dipublikasikan di ANOVA. Nanti Bapak dan Ibu setelah ini coba lihat ANOVA itu apa gitu ya, insert ke Mbah Google. Selanjutnya ada Udemy. Nah, Udemy ini adalah platform belajar online. Biasanya ini berisi tentang instruktur independen di seluruh dunia. Nah, dengan Udemy ini kita bisa mencari media-media pembelajaran yang tepat. Selanjutnya ada Duolingo. Ini juga aplikasi yang menarik dan menyenangkan, di mana aplikasi ini bisa jadi bahan sebagai guru untuk mencari media-media pembelajaran. Kemudian ada gamitifikasi. Gamitifikasi itu adalah penggunaan belajar bahasa Inggris gitu. Biasanya dengan permainan game. Baik itu metodenya audiovisual dalam pembelajaran. Itu namanya gamifikasi. Kita lanjut ke kisi ke-95. Ini pernyataan yang patut digunakan guru atau siswa kepada siswa tersebut adalah
Misalkan nih situasinya adalah Bapak dan Ibu akan menegur siswa yang suka bermain HP di kelas. Mana kalimat yang tepat untuk Bapak dan Ibu menyampaikan kepada siswa tersebut? C. C, betul. Betul ya yang C. Kenapa yang C? Walaupun dia siswa, tapi kita itu sebagai guru harus tetap menghargai mereka ya Bapak dan Ibu. Harus holistik. Kita lanjutkan ke kisi selanjutnya. Nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan nih kalau misalkan ada dalam situasi ini? Bagian D. Bagian D. Ya. D. Tergerak D. untuk melakukan penelitian tindakan kelas dan mengikuti seminar. Betul ya. Yang D. Jadi jangan diam saja. Tapi harus ikut tergerak ya karena sebagai bentuk dari keprofesionalan kita untuk menjadi guru. Kita lanjutkan ke kisi selanjutnya. Ini masih ke dalam situasi yang akan Bapak Ibu hadapi. Bagaimana cara penyelesaiannya? A, Bu. Yang A, betul. Betul ya. Jadi kita walaupun media pembelajarannya susah atau ya, maka kita bisa saja memanfaatkan alam sekitar sebagai media dan sumber untuk mengaktifkan kegiatan belajar. Seperti tadi yang saya sampaikan ya, kalau misalkan siswanya susah untuk menulis puisi, kita bisa ajak mereka keluar kelas untuk bisa memanfaatkan lingkungan sekitar supaya mereka memiliki ide untuk mencari kata-kata yang mudah dalam menulis puisi. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Berikutnya, ya. Penampilan. Ini penampilan. Agar penilaian kepada teman sejawat yang Anda lakukan objektif, maka dilakukan, misalkan Bapak dan Ibu akan menilai teman sejawat nih, penampilannya begitu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan apabila melihat dari penampilan teman sejawat itu gitu? Kan kalau PMS itu ada penilaian teman sejawat ya Bapak dan Ibu, P3K juga ada. Nah, di sana kan ada yang harus diisi kalau di SMA. Nah, apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan untuk melakukan penilaian kepada teman sejawat tersebut begitu? Coba C. C, baik. Menilai satu persatu teman sejawat dengan nomor kriteria, kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Betul. Yang itu ya. Yang C. Ya. Selanjutnya, ini terdapat T-nya ketinggalan. Terdapat peserta didik yang mengaku nih, sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Ini sebenarnya tentang perilaku ya. Jadi soal nomor 91 sampai dengan 100 ini adalah tentang perilaku seorang guru, Bapak dan Ibu.
B. Yang Guru melakukan evaluasi ketertiban siswa. B. B. Baik. Yang B ya. Baik. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa. Ya, karena kita sebagai wali kelas itu harus memperhatikan semua siswa kita ya. Baik. Berikutnya. Soal selanjutnya. Ini tempat penyimpanan. Menyimpan pada folder yang disediakan atau yang disediakan untuk itu disebut dengan apa? Kalau Bapak dan Ibu akan menyimpan fasilitas internet gitu. Email. Email, Bu. B. Betul. Jawabannya adalah email. Ya, betul. Saya kasih tambahan ya Bapak dan Ibu. Ini ada soal tentang minat dan bakat. Ini sebenarnya kalau minat dan bakat itu semuanya ada poinnya Bapak dan Ibu. Ada poin, semuanya ada poin. Tetapi poinnya itu jadi dicarinya adalah yang paling tepat gitu. Poinnya itu berbeda. Ini tentang minat dan bakat. Coba Bapak dan Ibu, Anda senang tinggal dalam lingkungan yang bagaimana? Suasana penuh kekeluargaan. Ya, suasana penuh kekeluargaan. Ini sebenarnya A, B, C, D, E itu tergantung kepada orangnya ya. Tetapi ada jawaban yang paling tepat. Nah, betul. Skornya yang akan berbeda. Ada skor 5, skor 4, skor 3, skor 2, dan skor 1. Jadi tinggal dalam suatu lingkungan yang penuh dengan kekeluargaan itu dapat mengkondisikan bahwa Anda termasuk ke dalam orang yang bisa bekerja sama, mudah bersosialisasi, dan dengan lingkungan sekitarnya gitu. Jawabannya E. Baik, ini sekarang lanjutkan. Nih, saya diutus mengikuti suatu diklat oleh panitia penyelenggara. Saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal, yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah apa yang akan Ibu lakukan? Kalau misalkan sekamar nih dengan yang tidak dikenal. D. D, Bu. D. D. Baik. Ya. Ini skornya ya Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya untuk mengetahui sikap kita tentang bagaimana menghadapi perbedaan dengan sikap yang tenang dan mampu mengendalikan diri atau mengendalikan emosi. Selanjutnya situasinya adalah seperti ini. Apa yang harus Anda sikapi? Sebenarnya semuanya benar. Yang C, ikut pakai jilbab. Terus ada yang lain? Oh ya. Ya, baik. Nah, sebenarnya itu untuk mengetahui kepedulian. Bagaimana Anda menghargai perbedaan dengan ikut memakai jilbab. Baik, kecuali yang non-muslim mungkin ya. Nah, selanjutnya. Nih. Apa yang akan dilakukan? D. D. Baik, ada yang selain D? Ya. Bu. E. Baik, ada yang D, ada yang E. Nah. Oh, E. Ya. Sikap agar kita bagaimana menghadapi perselisihan di sekitar lingkungan. Langkah baiknya menjadi mediator menyelesaikan konflik. Nah, berarti yang skor yang paling banyak adalah yang skor 5 itu adalah yang E. Nah, sebenarnya ini tidak ada betul salah ya Bapak dan Ibu, semuanya punya skor. Tinggal sikap kita gitu. Sikap dan minat dan bakat kita seperti apa gitu. Respon yang akan kita
lakukan apabila dalam situasi seperti ini begitu. Ya, perubahan, Bu. Apabila menghadapi perubahan? Apa yang dilakukan? Berhati-hati. Berhati-hati. Kita lihat. Skor yang terbanyak? B. Betul ya. Selanjutnya. Nah, terkait pada kesanggupan melakukan hal tertentu. Nah, sanggup atau tidak gitu. Yang mana Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu dalam situasi yang seperti ini, apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Ya. B. Melakukan kegiatan yang relevan dengan kegiatan. Nah, ini sebenarnya untuk menunjukkan, ya, bertujuannya untuk mengetahui bagaimana apakah Anda termasuk orang yang bertanggung jawab untuk mengetahui standar kerjanya, sehingga menyelesaikan tugasnya itu dengan tuntas, sehingga kedepannya Anda dapat diandalkan. Ya, jadi karena ini situasinya adalah melakukan hal tertentu. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Ternyata nilai yang terbesarnya adalah yang E. Ya, berikutnya. Proses pengambilan keputusan. Saya suka apa Bapak dan Ibu kalau dalam mengambil keputusan? Ini melontarkan gagasan, mengambil alih prosesnya, penguasaan, atau menciptakan suasana agar orang tidak berani, atau mempercayakan keputusan kepada kelompok. Biasanya Bapak Ibu melakukan apa? Baik. Kita lihat nilai skor yang terbesarnya adalah A. Ya. Melontarkan gagasan yang memancing keterlibatan anggota. Gitu. Jadi mengapa? Supaya proses pengambilan keputusannya itu bareng gitu. Berdasarkan musyawarah gitu. Sepakat. Ya, sepakat gitu ya, mufakat begitu. Baik. Kita lanjut. Ini apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Nah, kalau misalkan Bapak Ibu itu, nah apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan? Apa, Dek? Apa? Lelewan tak? Kalau misalkan ada teman sejawat kita yang melakukan kesalahan, apa yang Bapak dan Ibu lakukan? Ini sebenarnya tentang sikap ya. Iya. D. Membantu agar bisa tersebut dan bila terjadi apa-apa Anda punya alasan. Baik. Kita lihat skor yang tertingginya. B ya. Kita lihat B. Melaporkan. Ya. Ini sebenarnya sikap ya. Nah, SOP, prosedural kita. Ya, baik. Nih. Pandangan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Apa yang Bapak Ibu lakukan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan sekolah? Berhubungan dengan sekitar mungkin ya, masyarakat sekitar biasanya. B. Partner sekolah. Baik. Kita lihat yang tertinggi. Nah, skornya A. Jadi potensi yang dapat dikolaborasi ya. Ingat sekarang musimnya kolaborasi. Jadi harus bisa berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Baik, kita lanjutkan kembali.
Ini kritikan paling mendeteksi reaksi Anda. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu dikritik oleh kepala sekolah, maka apa reaksi Bapak dan Ibu? C. C. Baik. Ya, C. C. Ya. C ya. D. D, Bu. Skor terbesarnya D. Menahan diri. Jadi apa jangan menerima, kan kita sudah bekerja Bapak dan Ibu. Tapi kita tahu gitu apa kesalahan kita, kemudian apa yang sudah kita lakukan kita perbaiki gitu. Kita perbaiki dengan sebaik mungkin supaya tidak ada kritikan lagi gitu. Ini intinya adalah bahwa kita mau menerima, tetapi kritikan tersebut dicermati kritikannya, betul atau tidak. Nah, setelah itu kalau benar atau tidak benar, baik kita perbaiki gitu. Apa kesalahannya gitu, supaya nanti tidak ada kritikan lagi. Nah, ini solusi permasalahannya. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu di sekolahnya masih ada siswa yang suka merokok misalkan di kamar mandi, padahal sekolah itu kan sudah memberikan aturan ya Bapak dan Ibu untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah, tetapi nah Anda sebagai guru nih, kalau Ibu guru tidak mungkin ya. Anda sebagai guru nih kan memberikan teladan. Nah, apa solusi atas permasalahan ini? B. B, baik. C. C, ya. Nah, ini yang terbesar yang B. Perilaku yang memberikan contoh yang baik gitu ya. Sebagai suri teladan. Baik. Ya. Ini tentang nah, sudah dibaca kasusnya? Nah, apa yang akan Anda lakukan kalau misalkan ada siswa yang mengeluh gitu ya kepada guru bahwa kalau bekerja kelompok dia suka sendirian, yang mengerjakannya sendirian, apa nih yang akan Bapak dan Ibu lakukan? E. A. A, baik. Ada yang A, ada yang E ya? B. Ya. Nah, ini. Jadi harus melakukan dan menginformasikan hasil evaluasi pembelajarannya. Jadi selain memantau, meningkatkan, juga ada evaluasi serta semua anggota itu terlibat dalam kerja kelompoknya. Jadi tidak hanya satu orang saja, kan biasanya hanya satu orang ya yang mengandalkan begitu. Ya, jadi semuanya ikut terlibat, ikut membantu dalam kerja kelompoknya. Ya, baik. Kasusnya dibaca dulu Bapak dan Ibu, silakan. Bisa ada. Nah, ini Vita-nya, Vita itu prestasi akademiknya kurang, tetapi dia bakat seninya bagus. Nah, apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan? E, Bu. Yang E, baik. Ya, yang E ya, skornya 5. Jadi selain prestasi akademik, kita juga harus memperhatikan prestasi non-akademiknya karena Vita ini memiliki prestasi dalam bidang seni. Jadi kita harus bisa dua-duanya terlibat gitu. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ya, silakan dibaca dulu kasusnya. Ya, apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan kalau diminta menggantikan temannya yang sakit? C. C. Ada lagi? A, Bu. A. Baik. Mengkoordinasikan. Ya, yang terbesar yang A.
Betul, kita harus bisa mau menerima gitu ya apa yang kita lakukan. Baik, ada nah ini kasus ininya. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, ada sistem zonasi PPDB ya. Sedangkan siswa itu urutan 120, ada 2 calon siswa yang skornya sama. Nah, salah satunya adalah keponakan kepala sekolah. Nah, siapa yang akan kalah? Nih, sebenarnya ini sikap kita ya. Akan apa Bapak dan Ibu? Yang B. Ya. Ada lagi? E. Ya. B. Kan beda-beda ya? Betul. Ini ya Bapak dan Ibu jawabannya yang skor tertinggi adalah yang E. Jadi kalau misalkan menyangkut orang banyak, Bapak dan Ibu harus berkoordinasi dengan semua panitianya supaya berdasarkan kesepakatan bersama gitu. Jadi Bapak dan Ibu tidak disalahkan gitu terhadap apa-apa yang diputuskan, karena kalau misalkan PPDB itu kan biasanya yang diterima atau tidaknya itu berdasarkan hasil kesepakatan bersama ya Bapak dan Ibu. Baik, itu tambahannya ya terkait dengan minat dan bakat yang sebenarnya itu ada skor yang tertinggi gitu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sudah belajar bersama hari ini. Salam sehat selalu, salam bahagia selalu, dan semoga sukses. Mohon maaf apabila selama belajar ada kesalahan dan ada kata-kata yang belum. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke Pak Adi. Baik, terima kasih Bu Ai yang telah bersama kita ya selama sebanyak 5 kali pertemuan ini. Dan mudah-mudahan Ibu Bapak dari hasil pembelajaran ini tentunya ada hasil yang diharapkan ya. Pertama itu bisa lolos nanti untuk request. Dan seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa untuk kartu peserta itu sudah bisa mulai di-take dari tanggal 19 sampai tanggal 23. Ya, apakah sudah ada notifikasi untuk pencetakan untuk tanggal pelaksanaan itu masih